Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tri Gunadi dengan NIM F1B023100027. Di sini saya akan menjelaskan sebuah program C++ ya, yang bisa menginput nama, NIM sama umur ya. Dan di sini saya akan menjelaskannya di bagian ini satu persatu ya. Oke. Jadi di bagian pertama ini adalah include IOStream. Include IOStream ini adalah include library dari C++ ya. Jadi sini karena kita menggunakan program C++, maka kita harus menaruhnya ini. Oke. Include IOStream. Include selanjutnya di sini adalah include string. String ini untuk library dari variable string ya. Supaya bisa memunculkan semua dari integer, card itu semuanya. Dan di sini using namespace std, fungsinya di sini adalah supaya kita tidak tidak spam lagi yang namanya std di bagian sininya ya. Nah kayak gini. Nah kalau kita tidak pakai using namespace std ini, kita akan menaruh ini di bagian outputnya, di bagian input atau dan lainnya. Tapi karena kita sudah menaruh ini, maka kita tidak perlu meng-spam lagi ya untuk std-nya. Oke, lanjut di bagian bawah di sini kalian bisa lihat sendiri. Ini untuk komennya ya. Ini komennya ya. Komennya ini dia tidak akan berpengaruh ya di dalam apa codingannya. Sini adalah variable global. Oke, string nama. Oke, di sini adalah variable global. Kenapa variable global? Karena di sini variabelnya itu bisa semua ya. Jadi variable global ini berada di luar integer main. Makanya disebut variable global. Kalau dia di dalam, maka dia itu variable lokal. Jadi dia cuma bisa berada di di bagian lokal saja. Berbeda dengan yang ini, variable global ini dia bisa memakai semuanya dari variable tersebut. Oke. Di sini string nama. Jadi string nama ini variable variable nama ya. Kita integrasikan string variable nama. Oke, dan ini juga string name, variable name. Dan integer umur. Integer umur, kenapa integer? Karena ini akan menjadi angka ya. Integer umur. Umur ini adalah angka, cuy. Oke, lanjut di sini langsung ke integer main ya. Nah, di sini ada perintahnya tuh meminta input dari pengguna. Oke. Di sini langsung saja, maksudnya ini adalah untuk kita memasukkan input di di bagian output sini ya, di bagian output luar sini. Oke, si out ini adalah outputnya, jadi dia akan replace mengeluarkan nama ini ke outputnya sini. Nah kayak gini contohnya, ini udah ada anggapan sedikit. Oke, lanjut di sini ada di bawahnya getLine buka kurung sin koma nama tutup kurung. Nah, di sini fungsi dari getLine itu adalah perbedaan lah dari getLine dengan sin. GetLine itu dia bisa membaca satu baris penuh termasuk spasi-spasinya. Berbeda dengan sin. Sin itu dia tidak bisa membaca spasi di dalam satu baris tersebut. Kalau di dalam baris tersebut sudah mempunyai spasi, maka dia itu akan berhenti untuk membaca ya. Contohnya nanti ya kayak inilah bla 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 namanya itu. Kalau dia cuma sin aja, dia tidak akan bisa membaca sampai sini ya. Nah, dia itu mengikat sampai sini. Berbeda dengan getLine. getLine ini dia bisa membaca walaupun ada walaupun ada spasinya. Oke, lanjut. Di sini untuk bagian bawahnya cout masukkan nim. Oke, berarti di sini karena kita sudah mendeklarasikan nama di sini untuk kita taruh variabelnya di sini, maka dia akan lanjut ke yang baru. Cout masukkan nim sin. Nah ini sin ini adalah cuma angkanya aja, jadi cuma angka yang tanpa spasi atau apapun lah ya, pokoknya tanpa spasi lah. Jadi dia cuma dipakai sin aja karena dia tidak akan memakai spasi di bagian nim. Berbeda dengan getLine. GetLine itu adalah nama itu pasti kemungkinan besar ada spasinya, jadi maka ditaruhlah spasinya. Oke, lanjut di sini kalian sudah mengerti. Di sini pengguna getLine dengan sin ini untuk kita bisa menginputkan nama atau name ya di bagian keyboard sini. Kayak ini kita masukkan itu namanya kayak Gunadi gitu ya, kayak gitu ya, supaya kita bisa menggunakan keyboard lah untuk inputan namanya. Oke, lanjut di sini cout masukkan umur sini juga
sama seperti bagian nim juga. Dan out untuk keluarnya, sin untuk kita menginput angka atau namanya itu. Oke, dan sini untuk bagian paling bawah menampilkan informasi. Oke, di sini ya informasi yang akan dikeluarkan dari semua yang ada di sini ya. Dari meminta input tadi semuanya akan dikeluarkan di sini. Oke, out nama ini cuma cuma nama yang keluar nanti di sini kayak ini. Nama, terus dia itu akan keluar ini garis panah ini nama ini adalah nama yang udah kita masukkan ke variabelnya. Bisa variabelnya akan variabel nama udah kita masukkan kayak nama kayak gitu, Gunadi kayak gitu, maka dari sini akan keluar nanti sebagai Gunadi. Nah, di sini fungsi dari endline ini ada untuk akhiri barisnya. Jadi kalau dia tidak ada ini maka ini akan bertumpuk ya, akan panjang nanti dia. Makanya endline ini adalah akhir garisnya. Jadi dia kayak buat barisan baru lah untuk bagian bawahnya. Nah, di sini juga nim ini cuma namanya aja yang akan keluar di outputnya nanti. Dan nim ini barulah nim yang udah kita input menjadi variabel. Oke, lalu di bawahnya juga umur juga sama. Umur ini namanya aja, ini untuk variabelnya. Dan ini untuk tahunnya, di sini juga masih nama ya. Oke, dan endline. Return. Oke. Kalau begitu, di sini kan sudah saya menjelaskan di sini semuanya, maka kita akan coba. Oke, di sini sudah mengeran. Di sini dia menyuruh kita untuk memasukkan nama. Oke, jadi kita akan masukkan nama. Oke, nama adalah Gunadi. Gunadi. Oke, maka kita akan enter. Sep. Nah, masukkan nim. Oke lah, F1B023-20027. Ini adalah nimnya. Space enter maksudnya. Lalu masukkan umur. Umur itu 18. Nah, maka outputnya nanti akan keluar sini. Nama Gunadi, name bla 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 bla, umur 18 tahun. Nah, kayak gitu. Nah, oke, contoh ya dari get asin ini, misalnya kalau kita taruh kan ini kan bisa sih kita taruh spasi kan, aman ini. Kalau ada spasinya ini aman. Oke. Berbeda dengan sin, kan nimnya kan dia menggunakan sin. Dia kalau kita taruh F1 spasi B 023 027 maka dia akan error ya teman-teman. Nah, dia akan langsung nggak akan melanjutkan untuk kita memasukkan umur. Nah, jadi umur dia kayak udah nggak kebaca lagi gitu, kayak skip ya, langsung skip ke bawah itu. Nah, maka dia akan menjadi seperti ini. Masukkan umur, dia jadi nama ini, pokoknya error lah semuanya nih. Udah kayak nggak teratur lah. Nah, kayak gitulah fungsinya. Dan sekian untuk video saya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.